Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya sedang membaca terkait motivasi jangan khawatir. Saya juga ingin memberikan bacaan ini kepada kalian yang menonton channel saya Dono Mujahid. Semoga bermanfaat. Ini sungguh setelah saya baca, manfaatnya sangat banyak sekali, memotivasi kita untuk tetap semangat dalam mengajar apapun itu, selama itu berbentuk kebaikan. Alangkah baiknya kita kejar. Oh ya, ini namanya judulnya Jangan Khawatir, karya dari Fazil Faizal. Semoga ini bermanfaat. Ya, di sini saya akan sedikit mengambil cuplikan-cuplikan dari bab ini. Yang pertama, ini sangat berarti untuk kita semua agar tetap semangat dalam meraih apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Berikut menurut novel ini, ada beberapa faktor yang sering mengantarkan seseorang pada sebuah kegagalan. Yang pertama yaitu prasangka buruk yang menyesatkan. Oke, di sini dikatakan bahwa hal-hal yang membuat kita gagal dalam melakukan segala sesuatu itu pertama, kita sudah berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum kita melakukan usahanya atau sebelum kita melakukan tindakan dari usaha yang kita kerjakan. Nah, ketika kita sudah berprasangka buruk terhadap apa yang akan kita kerjakan, itu biasanya akan menghasilkan hasil ekuivalen yang sesuai dengan perkiraan kita, sehingga kita jangan berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum kita tahu seberapa kemampuan kita untuk berjuang, untuk berusaha. Nah, selebihnya serahkan semua kepada Tuhan. Yang penting kalian sudah berusaha. Ingat, jangan berprasangka buruk, karena itu akan menghambat kita dalam melakukan suatu hal yang ingin kita raih. Oke? Lalu yang kedua, pengalaman hidup yang membelenggu pikiran. Nah, ini juga berdasarkan analisa saya masih nyambung dengan hal pertama tadi, pengalaman hidup yang membelenggu pikiran. Oke, pengalaman hidup yang membelenggu pikiran itu biasanya pasti terkait ya kegagalan, terkait kepahitan hidup kita, terkait sesuatu yang memang itu susah untuk kita hapus dalam pikiran kita. Mungkin itu baik itu masa lalu kita terhadap teman kita atau usaha kita yang setiap kali melakukan sebuah usaha terus gagal. Oke, sehingga hal tersebut membelenggu pikiran kalian ingin melakukan usaha baru lagi, tetapi kalian sudah terbelenggu dengan hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu kalian. Jadi ayo, saya tahu menghilangkan hal-hal yang pahit dalam hidup kita itu sangat sulit, bahkan saya sendiri juga masih berusaha. Tetapi ketika kita tahu itu adalah hal-hal yang memang hanya akan mengganggu langkah kita menuju sukses, step by step mari kita hapus hal-hal yang membelenggu hal itu. Kita bisa berusaha step by step untuk bisa mencari solusi. Apa sih sekiranya hal yang tepat untuk menghapus segala sesuatu kenangan buruk yang pernah terjadi pada diri kita, dan kita sendiri yang tahu sebenarnya. Oke. Lalu yang ketiga, selalu tergoda oleh kepentingan yang bersifat subjektif. Selalu tergoda dengan kepentingan yang bersifat subjektif. Yang subjektif yang bagaimana? Nah, kadang kita ingin sukses itu selalu inginnya instan, tidak ingin berusaha keras berawal dari nol. Itu jarang. Dari sekian manusia ingin sukses itu pinginnya pasti langsung pingin cepat berhasil. Padahal
Sebuah kesuksesan yang kita raih dari nol, jatuh bangun lagi, itu membuat kita semakin matang dan berpikir, pengalaman, mendapatkan suatu pengalaman yang berharga dibanding ketika mereka yang berusaha langsung sukses. Oke, intinya ada plus minusnya. Subjektifnya dalam hal ini apa, Mas Tundong? Subjektif dalam hal ini misalkan dari diri kita atau dari perspektif orang-orang itu, dia akan condong ke penentuan yang memang sifatnya sudah subjektif, sudah umum. Misalkan ingin menjadi seorang dokter, pastinya kita harus kuliah di jurusan kedokteran. Ini memang sifat mutlak. Kalau ingin jadi dokter, kita ambil contoh yang lain deh. Ingin jadi orang sukses, maka harus kuliah yang tinggi. Nah, kadang hal ini bisa kita tambahkan. Banyak orang-orang sukses tidak kuliah, tidak sekolah tinggi, tetapi mempunyai kemampuan atau mempunyai kemauan yang keras untuk berhasil. Jadi mari kita hilangkan segala sesuatu yang bersifat subjektif, itu kita hilangkan dalam diri kita. Ketika kita ingin sukses, pasti bisa dan pasti ada jalan. Lalu yang keempat, perspektif yang tidak objektif. Oke, perspektif yang tidak objektif terhadap diri kita. Misal kita gagal dalam sebuah usaha yang sedang kita rintis atau yang sedang kita usahakan, tetapi kalian tidak objektif menerima hal itu, padahal mungkin dalam diri kalian sendiri, hati kalian sendiri, pikiran kalian yang paling dalam, kalian menerima kegagalan itu. Why? Karena kamu tahu gagalnya di mana. Mungkin dari hal usaha kalian kurang maksimal, tetapi kalian denial, memaksakan bahwa kalian sudah maksimal melakukannya. Jadi mari kita objektif dengan segala hal yang sudah kita lakukan, agar itu juga jadi sebuah pertimbangan kita. Misalkan pada proses pertama kita gagal, nanti pada proses kedua kita jadi tahu gagal kita di mana, kurangnya kita di mana, pada bagian apa. Nah, itu kalian harus belajar dari hal itu. Jadi harus objektif dalam menilai segala sesuatu itu. Jangan membohongi diri kita atau denial, tidak menerima bahwa kamu padahal tahu gagal kamu itu di mana, seperti itu. Oke. Lalu yang kelima, kesalahan menentukan skala prioritas. Nah, ini sering terjadi kepada kita semua. Kadang kita salah dalam menentukan prioritas yang mana yang penting dan mana yang kurang penting. Sehingga ketika kita sudah menentukan skala prioritas yang tepat, itu kan kegagalan yang akan terjadi itu akan semakin mengerucut, semakin kecil terjadi, karena kita sudah mempelajarinya, kita sudah memikirkannya dengan matang-matang pastinya. Jadi mari kita harus tahu prioritas mana sih yang harus prioritaskan paling terdahulu, lalu disusul dengan berikutnya dan berikutnya, seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan berhasil dari sebuah kegagalan kita berhasil meraih kesuksesan yang ingin kita raih. Lalu yang keenam, yang terakhir menurut Faiza di sini, yaitu membuat perbandingan yang menyesatkan. Nah, ini sangat penting banget. Maka kita tidak perlu membandingkan segala sesuatu usaha kita dengan yang lain. Ketika itu hanya akan membuat kalian drop atau membuat kalian jatuh semakin jatuh-jatuhnya, sehingga kalian untuk bangkit kembali lagi juga susah. Karena apa? Karena kalian selalu melihat kekurangan diri kalian. Saya seperti ini, beda sekali dengan si A. Ya, kapan nanti kamu bisa berhasil ketika kamu hanya fokus membanding-bandingkan diri kamu dengan yang lainnya? Ingat, setiap manusia, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing.
memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi tidak perlu untuk membandingkan diri kamu dengan mereka. Oke, cukup kamu tahu kelebihan kamu di mana, kelemahan kamu di mana, asah kelebihan kamu. Jika kelemahan kamu itu juga bisa ditutupi, maka tutupilah dengan hal apapun, belajar dan belajar pastinya. Jadi stop membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain, karena setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin itu perspektif atau hal yang membuat kita sering gagal menurut buku dari Faiza yang saya jelaskan berdasarkan pengertian saya sendiri. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Meraih mimpi dan sukses itu memang berat, tetapi ketika kita mempunyai niat, saya yakin step by step kita akan meraih hal yang kita inginkan tersebut. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.